Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ibadah yang sangat sering dianjurkan adalah memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya keistimewaan sholawat yang tak dimiliki oleh amalan-amalan lainnya. Secara bahasa, as-sholawat merupakan bentuk jamak dari kata as-sholat yang berarti berdoa. Karenanya, maka bersolawat kepada Rasulullah berarti mendoakan kebaikan bagi beliau. Akan tetapi, apakah perintah untuk bersolawat kepada Nabi memang ditujukan dan dimaksudkan agar umat ini mendoakan beliau? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Setidaknya ada 2 poin besar yang bisa dipahami dari ayat di atas, yaitu: pertama, Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, adanya perintah bagi orang-orang mukmin untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau. Dari kedua poin besar itu, kemudian lahir beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa makna sholawat yang berasal dari Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin? Bila sholawat memiliki makna dasar berdoa sebagaimana dijelaskan di atas, maka apa maksud Allah bersolawat kepada Nabi? Apakah Allah mendoakan beliau? Jika iya, lalu Allah berdoa kepada siapa? Lantas, jika Allah telah bersolawat kepada Nabi, mengapa para malaikat dan orang-orang mukmin juga diperintah untuk bersolawat? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, jika sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keridhoannya kepada beliau, sedangkan sholawatnya para malaikat bermakna doa dan permohonan ampun mereka bagi Rasulullah. Adapun sholawat yang dilakukan orang-orang mukmin merupakan doa dan pengagungan terhadap kedudukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa pahami jika terdapat perbedaan makna dari tiap sholawat yang disampaikan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang mukmin. Sholawatnya Allah kepada Nabi jelas tak mungkin diartikan sebagai doa bagi beliau, karena mendoakan kebaikan bagi seseorang artinya memohonkan suatu kemanfaatan bagi orang tersebut dari pihak ketiga. Jika sholawatnya Allah dimaknai demikian, maka kepada siapakah Allah memintakan kebaikan bagi nabinya? Jelas hal ini adalah mustahil. Berikutnya, ada kesamaan makna antara sholawat yang disampaikan oleh para malaikat dan sholawat yang dibacakan oleh orang-orang mukmin, yakni sama-sama bermakna doa atau permohonan kebaikan bagi beliau. Dengan bersholawat, para malaikat dan orang-orang mukmin memohon kepada Allah untuk selalu mencurahkan rahmat dan pengagungannya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini perlu digarisbawahi, jika yang demikian itu bukanlah berarti Rasulullah membutuhkan doanya para malaikat dan umatnya untuk kebaikan diri beliau. Sejatinya, semua itu dimaksudkan untuk satu hal, yaitu memperlihatkan pengagungan kepada beliau dan menghormati kedudukan beliau yang luhur sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan ketika Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Bukan berarti Allah butuh diingat oleh hambanya, namun karena untuk menunjukkan kebesaran dan kedudukannya. Dalam hal ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan, bersolawat kepada Nabi bukanlah karena kebutuhan beliau kepadanya. Bila Nabi membutuhkan salawat, maka tak ada kebutuhan terhadap salawatnya malaikat yang bersamaan dengan salawatnya Allah kepada beliau. Salawat itu
hanya untuk menampakkan pengagungan terhadap beliau, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengingat zat-Nya, sementara Allah tak memiliki kebutuhan untuk diingat. Hal itu semata-mata karena untuk menampakkan sikap pengagungan terhadap beliau dari kita, dan untuk Allah memberikan pahala bagi kita atas pengagungan tersebut. Imam Baidawi dalam tafsirnya menyampaikan, jika Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, artinya memberikan perhatian dalam menampakkan kemuliaan beliau dan mengagungkan kedudukannya. Sedangkan perintah kepada orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada beliau berarti perintah agar mereka ikut serta memperhatikan pengagungan tersebut, karena mereka lebih selayaknya mengagungkan baginda Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mendapatkan salawat dari Allah berarti dia mendapatkan anugerah yang sangat besar darinya. Hal ini bisa dipahami setidaknya dari raut wajah Rasulullah ketika diberitahu oleh malaikat Jibril tentang orang yang bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Rasulullah seketika bersujud sangat lama sebagai rasa syukur akan limpahan anugerah yang begitu besar dari Allah kepada umatnya. Dengan demikian, sesungguhnya yang membutuhkan salawat bukanlah diri Rasulullah, namun umat beliau. Sebab ketika seseorang bersalawat kepada baginda Nabi, maka ia akan mendapatkan limpahan anugerah dari salawatnya itu. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.